Sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Min qabli ayatiyakumul adab, dengan catatan Anda sebelum datangnya kematian. Kapan Pak Bu? Mboten semerap. Sebab kematian itu yang tahu cuman Allah. Artinya mengapa itu dirahasiakan oleh Allah? Supaya kita itu wa'anibu ila rabbikum, lekas cepet ndang bali nang Gusti Allah. Siapa yang bisa menjamin 1 tahun lagi kita masih hidup? Enggak ada. Sebab idza jaa ajaluhum, tatkala itu datang, tidak mesti menunggu kita tua. Tidak mesti menunggu kita sakit dulu. Apabila itu datang, Allah menjemputnya, kematian itu menjemputnya, maka la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa mengundurkan, mengakhirkan, dan juga tidak ada yang memajukan. Innahu, sebab sesungguhnya Allah, huwa ya Allah iku al-ghafurur rahim, zat kang moho ampun dan kasih sayang. Wis Pak Bu, jenengan manakala belum mau menerima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, maksudnya ayat iki wis lekas ndang trimon. Walaupun umur kita itu berapa, jangan dijadikan sebagai barometer. Nek wis jenengan krungu ajaran Rasulullah disampaikan ini, wis ndang trimonen ning atimu. Nek wis sampean terima, maka selanjutnya wayattabiuna ahsanahu, lakonono opo petunjuki ilmu mau. Termasuk petunjuk ilmu adalah belajarlah kita untuk menyibukkan waktu demi waktu hanya untuk ingat pada Allah. Ingat yang kumaksud yang di depan tadi loh Pak ya. Ingat yang kumaksud, hati ada kesadaran, merasakan kehadiran Allah yang semua yang berperan. Walaupun kelihatannya yang sampean lihat itu perkara apik utawa perkara elek. Cukup ati sampean meyakini datangnya perkara sing nguasai iku Gusti Allah. Nggih Gus, nek apik gampang. Nek sing pas elek iku piye? Ana wong nyolong sapi, misale ya. Mosok Gusti Allah nyolong sapi? Ojo ndelok makhluke, nek nontok makhluke akhirnya muncul bahasa nyolong. Iya, jangan. Lihatlah sesuatu yang paling halus di dalamnya itu. Aku, kata Allah, tidak pernah minta persekutuan, minta bantuan terhadap siapapun. Semua apapun yang ada di dunia, aku sendiri yang melakukan. Ini akan bisa diterima iman seseorang manakala imannya itu sudah masuk di dalam jalur dinul haq. Nek dereng teng mriki, dereng saged nrimo, Pak. Karena kita punya dalil juga. Apa dalile? Nek apik sangka Allah, nek elek parani sangka nafsu diri sendiri. Nek koyok ini berarti ada penguasa dua. Ono Tuhan sing nguasai perkara apik yaiku Allah, ono Tuhan maneh sing nguasai perkara elek yaiku nafsu. Sampai kapan kita menduakan Allah? La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Ojo sampak ning atimu iku ono iman selain Allah iku kok jejerno. Surat apa iku, Bang? Kalau ana dhewe aku lali. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan. Hatimu mempunyai iman
selain Allah itu bisa nguasai utawa kok jejerno ning atimu. Ojo. Iki tauhid lho Pak ya. Kita ngajinya bab masalah ruhaniyah, bukan bab masalah jasmaniyah. Kalau pingin ngaji jasmaniyah ya ning syariat. Nek pingin ngaji ruhaniyah ya ning tasawuf utawa hakikat iki. Lah iku jasati sampean dipendem, lah ruhaniyah sing balik nang Gusti Allah. Itulah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah sing sapa wonge tatkalane ning donya masih ana iman selain Allah dalam kurung menyekutukan Allah, aja arep-arep iso balik nang Gusti Allah. Paham nggih? Jadi jenengan kali kula kelompok siapapun ruhaniyah yang pendosa menyekutukan Allah, ojo kecil hati. Jangan. Kita memang semuanya manusia, prosesnya itu jatuh di dalam jurang kemaksiatan hati ini. Iya Pak, semuanya. Yang terpenting kita adalah bagaimana cara membuang iman selain Allah di dalam hati kita, itu disebut nafi, sehingga bisa isbat kembali kepada Allah. Nek basa Jawa biyen ngelmune ilmu tuwek, sistemnya adalah sangkan paraning dumati. Qur'ane innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana caranya kita bisa kembali kepada Allah sebelum kita itu dijemput satu kematian. Hal ini dituangkan Allah di dalam surat Az-Zumar juga ayat 54 terusi. Wa anibu wis hambaku ndang lekas baliyo sira kabeh. Ila rabbikum maring pangeranmu sira kabeh. Bahasane ku Rabb bukan Allah, berarti untuk umum. Boleh wong Islam, boleh wong selain agama Islam. Selain agama Islam yang pakai kitab Injil, Taurat, Zabur, silakan sesuai dengan bahasamu, sesuai dengan syariatmu. Piye carane kuwi kembali dangane pangeranmu. Sebab pangerane wong sak jagat iku cuman sitok. Enggak ada yang lain. Bahasa wong Islam namanya Allah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Maryam 36. Iki khusus kangge wong Islam. Baliyo nang Gusti Allah. Sing bali niku Pak ruhaniyah. Jasmaniyah syariate ditata. Ruhaniyah baliyo nanggone tengah-tengah sarengat. Kalau sudah bisa kembali, disebut kembali piye? Nek ati sampean iku wis ada satu keyakinan, bisa merasakan bahwasanya antak budallaha ka'annaka tara, Allah itu hadir di dalam hatimu, Anda merasakan, meyakini semua munculnya itu dari Allah, maka itulah disebut bertemu. Gampang nggih? Gampang nek ngomong. Anggit sampean ngempakno iman niki lho. Niki ngempakno iman klik nanggone laisa kamisli sayun, di situ disebut Allah iku lho. Yo angel nek gak kita latih. Estu Pak. Contoh ngelatih kita waktu sholat. Hati sampean harus merasakan kehadiran Allah di dalam dan di luar dirimu, sebab dengan beliau itulah Anda bisa rukuk, bisa sujud. Nah, ini ki yo nggal titik lah Pak. Gak iso langsung balang ya petang rakaat khusyuk yo galah ya mungkin ya biur pete sawe langsung muncul biur itu ini biur pet maneh wis gak apa-apa mengalir mawon niki sing kula maksud bertemu. Nek kuwi sudah kembali wa aslimu lahu, mesti kau akan bisa pasrah dengan benar. Sebab pasrah dengan benar itu, yang pasrah itu harus tahu siapa yang pasrahi. Harus ketemu.
Olehnya kau kembali yang seperti ini min qabli ayatiyakumul adab, lakukanlah lekas sebelum kita datangnya kematian. Sebab manakala ini kau lakukan menunggu kau mati, akhirnya Pak Mudin ning corong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngoten nggih? Kasep iku wisan. Biyen waktu urip ndang lekas innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya lutung Gus daripada gak. Ngono. Ya wis manut mawon. Tapi tinggal ono ayat 54 tadi. Jikalau kembali kita itu kepada Allah, iman ini setelah mati, apa terusnya ayat? Tsumma tunsorun. Ruhaniyah tidak bisa ditolong. Ruhaniyah tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah. Sebab adanya pertolongan di situ hanyalah datangnya dari Allah. Bagaimana mungkin Allah akan menolong ruhaniyah kita saat kita setelah kematian? Lah wong kita sebelum kematian waktu ning dunya kita itu membikin sakit Allah. Artinya kita memungsuhi Allah, kita menyekutukan Allah. Dalam istilah orang Jawa, sopo sing nandur ya kuwi sing ngunduh. Siapa yang menanam, dialah yang menuai. Berarti kita unduh kegelapan. Sebab apa? Waktu ana donya ruhaniyah ini walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Bersandarnya hati ini Pak terhadap selain Allah. Akhirnya iman kita terhadap yang kita sandari. Tetapi bagi mereka yang ketika saat di dunia Allahu waliyul ladzina amanu, di dunia sudah kembali pada Allah imannya, tidak ada yang lain, yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Pasti akan mendapat pertolongan, yaiku jenenge jembar kuburi padang lakune. Dadi roh ketika wa inna ilaihi rajiun, kata Rasulullah, kalbarki koyok dene kilat, cepat langsung. Karena sudah tahu jalannya. Mengapa tahu jalannya? Ketika saat di dunia dia sering lewati jalan itu. Siratal mustaqim sudah sering dilewati. Waktu sholat di situ ada siratal mustaqim. Jalan yang jejeg. Lurus ati nang Allah, mboten tolah-toleh, tidak tolah-toleh terhadap selain Allah. Karena memang sibuk hatinya melakukan zikir. Sing kula maksud zikir bukan yang disebut Allah, bukan. Dirasa, dingimani, disadari, anane aku iso ngadeg sing ngedegno Allah, sing ngrukukno lan sak piturute. Bapak Ibu hadirin, berarti ayat iki satu Allah memberikan panggilan yang kasih sayang, ya ibadi hambaku. Walaupun kau berlumuran dosa, baik dosa jasmani maupun lebih-lebih dosa rohani, jangan berkecil hati. Lekaslah kau kembali padaku. Lekaslah kau terima rahmatku. Mana rahmatnya Allah? Pertama, itulah dinul haq. Kedua, melaksanakan kholwat sesuai dengan petunjuk dinul haq, untuk membersihkan siriknya hati pada Allah. Selanjutnya akhirnya bisa bertemu. Mudah-mudahan yang hadir di sini anak turun kita juga dikersani Allah sebagai hambane Allah, budaknya Allah, bukan budaknya hawa nafsu. Lahumul Fatihah.
Bapak Ibu, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan, monggo. Mungkin ibu-ibu ada yang ditanyakan, monggo. Mungkin wis paham kabeh mungkin ya. Nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, menurut keterangan dari Romo, berarti kelakuan kita tergantung kehendak Allah, baik kelakuan jelek atau kelakuan baik. Terima kasih. Ketika saat ruhaniyah kita sudah bisa menerima kesempurnaan Islam, hakikat menuju makrifat, hukum yang ditanyakan tadi sah. Tapi tidak sah bagi hukum yang mengatakan yang hatinya belum sampai hakikat makrifat. Artinya apa, Pak? Orang yang hatinya betul-betul di samping yastami'unal qaula juga wayattabi'una aksanahu, selalu melatih diri berzikir. Ya enggak akan jenengan kalih kula ini kita itu tidak sempat untuk melakukan maksiat. Enggak sempat. Jadi benar apa yang jenengan tanyakan itu, apa yang muncul perkara apik dan jelek, iman jenengan khususnya yang sudah di situ mesti mengatakan datangnya dari Allah. Tapi lantas bukan berarti terus kita wis gawe elek ae terus gak laliyo kabeh sangka. Gak iso, Pak, sampean mboten saged. Wis gini, kalau kita manusia sifatnya la haula wala quwata, lah di situ kan persis koyok wayang toh Pak ya, persis. Al a'malu suwarun qaimatun, laksana patung, laksana wayang, manakala tidak dilakokne, sing nglakokne ya wayang ya njegideg terus. Contoh onok rokok, onok korean. Niki makhluk. Sifat kita seperti ini. Rokok ngomong, umpama iso ngomong. Rek korean, tolong yo sumeten aku. Kira-kira nek gak ono sing gerakno niki saged ta? Korean korek api dengan sendirinya nyumet roh. Saged kira-kira? Berhubung ada pihak ketiga, lah niki akhirnya disumet ngeten niki sret. Tapi lantas jangan kita mempunyai iman sing nyumet sing iso aweh manfaat niki dugi niki. Saged dipaham nggih? Tinggal kita melihat dari arah mana. Kalau kita melihat dari kacamata syariat, yuk kita ngomong sing nyumet ya korean. Artinya korean itu bisa memberikan manfaat, buktinya bisa menyumet
apa sih menyumet iku, Pak? Menyalakan rokok. Buktinya memang yo, lah gitu nggih. Wis bener ing mungguh kacamata syariat. Mengatakan, menuduh dan mengimani bahwasanya korean itu bisa memberikan manfaat. Yun sewu, kalau boleh kami tarik dari kacamata hakikat, sumber yang mutlak yang memberikan manfaat itu siapa? Sekarang dibantah. Coba kano korean, Gusti Allah kok nyumet dhewe. Misale gitu ya. Gadek korean misale. Iki bantah-bantahan Pak ya, misale. Logika ngeten iki enggak apa-apa untuk mengasah iman dan akal. Jawabannya ngene, Pak. Bener miturut akal. Kita beriman yang nyolot itu korean. Ini akhirnya. Nah terus miturut hati, iman di dalam hati tetap lamuno walau andai kata tidak ada pihak ketiga tidak akan terjadi. Inilah Pak maksudnya kata Rasulullah, seimbangkanlah hukum syariat dengan hukum hakikat. Fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hukum syariat iku ana loro, larangan dan perintah. Di larangan tinggalkan, di perintah jalankan. Nah, ketika berlakunya hukum syariat dua ini, hukum hakikat jatuhkan di situ. Artinya iman mutlak semuanya itu karena Allah. Makanya setiap niat itulah mesti ditutup lillahi ta'ala. Sing kata lak mboten. Sing kadung seneng munggah ning hakikat moh syariat mesti tengkar, Pak. Mesti tengkar. Tapi sing ono syariat tok gak nang hakikat ya ngono padha. Tengkar. Wis dua hal ini, dua iman ini susah ditemokne. Isoke netral, al-wusta kudu ono tengah-tengah. Artinya harus menseimbangkan antara hukum syariat dengan hukum hakikat. Contoh. Ditakoki wong, sapa sing ngaji mang? Oh mukhlason, iku lesan. Tapi hatimu melihat Allah. Maksud lesan ngomong mukhlason, ati sampean kali kula, ini harus iman semuanya datangnya dari Allah. Lah nek hukum jero sampean gawa nang jaba, sapa sing ngaji? Gusti Allah. Misale ya dah, geger mboten? Geger. Ambillah ikan itu yang tidak menjadikan air keruh. Ya seperti itu. Jadi miturut pandangan kacamata hakikat kemutlakan sing agawe iku Allah, betul. Tapi orang-orang yang sudah hatinya duduk di situ nggak mungkin Pak akan melakukan pelanggaran maksiat di dalam syariat, nggak mungkin. Karena sibuk hatinya selalu berlatih zikir dateng Gusti Allah. Satu. Nomor dua, hukum syariat entar dulu Pak, entar dulu. Hukum syariat itu mempunyai hujah, Yohan, dalil yang isinya dalil. Api elek iku, api iku songko Allah, kalau jelek iku parani songko nafsunya sendiri. Karena masih melihat makhluk, wis gak apa-apa, iku proses kita memang dulu. Tapi kalau kita sudah mancik ning hukum hakikat, coro orang itu boten fanatik. Melihat orang yang suka tahlil gak fanatik. Iya, di situ siapa? Allah. Sing gak suka tahlil, bahkan tahlil di bid'ahno ya. Situ ya sing nguasai ya sapa. Sing berkunut, gak berkunut. Lah, ati wis mboten hasud, wis mboten lara.
Karena sibuk hatinya melihat sang yang berperan, yang menguasai tiada lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki bagi hati yang sudah duduk di situ. Ngoten nggih. Akhirnya umat manusia itu gara-gara agama gak beda, agama beda mboten tengkar. Syariatmu nang gereja monggo, sing penting hakikatmu iku nang nggone Tuhan. Sing wong Islam syariatmu nang masjid, hakikatmu nang Allah. Sing agama liya wis. Ini lho sing disebut Islam iku itu mriku sebagai rahmat lil alamin teng mriku. Cuman terkesan setelah zaman Sayyidina Ali sampai 2014 mboten terkesan, memang iya ini sengaja ditutupi. Sengaja ditutupi. Akhirnya korbannya kita sebagai umat menengah ke bawah gak ngerti. Salat pokoknya gugur kewajiban. Sing penting oleh swarga, sing penting oleh ganjaran. Gak ono wong salat itu kepingin ketemu Allah, mboten enten. Sing kita cari adalah pahala dan surga. Padahal pahala surga itu ya makhluk. Nggak beda dengan kita, sama-sama makhluk. Lah apa goleki nang ngene makhluke, kudune metuki nang Gusti Allah. Akhirnya kita itu ojo heran masih kopiai mitit ya. Mau witit ambek sing miring. Kene ana nomere ya. Padha nek salat ya kelingan sak liyane Gusti. Paham nggih?